Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fati rabbina Rabbun karim wa anta dzul adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binabdarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya yang berbahagia yang saya muliakan, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan subscriber dimanapun berada, yang di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi di channel Mbah No Al-Wahid. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di channel Mbah No Al-Wahid ini bisa menambahkan tali eratnya silaturahmi diri saya kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada subscriber dimanapun berada. Dan juga tidak saya lupakan kepada subscriber yang telah membantu, mensupport, mendukung channel saya sampai hari ini. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas dukungan, atas sokongan dan bantuan kepada para subscriber. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan juga kepada para pemirsa. Seperti biasa, di sini saya akan berbagi suatu amalan ataupun suatu doa. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini amalan ataupun doa yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Bisa menempatkan bermanfaat baik secara jasmani ataupun secara rohani. Saudara pemirsa yang berbahagia, setiap manusia itu diberikan satu anugerah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik itu secara kesehatan fisik ataupun non fisik. Apabila Allah memberikan suatu kenikmatan, yaitu berupa kesehatan fisik, maka gunakanlah kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu digunakan dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar bersenang-senang, bukan hanya sekedar untuk menikmati satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tetapi ada sisi amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia diberikan kesehatan tanpa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka pada suatu saat nanti apabila Allah mengambil suatu kesehatan tersebut, maka rugilah diri kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila Allah memberikan suatu kesehatan, baik secara jasmani, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, dan lain sebagainya, maka gunakanlah kesehatan tersebut, yaitu sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu dengan cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan tuntunan-tuntunan yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih sekali. Dari sini kita bisa memetik satu inti, bahwasanya suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita bersyukur, melaksanakan syukur itu dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan satu kenikmatan yang sangat luar biasa dan akan ditambah kenikmatan itu pula. Dan sebaliknya, apabila kita kufur, ingkar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih sekali. Realita di tengah-tengah masyarakat kita sudah melihat banyak orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kurangnya bersyukur kepada Allah sehingga Allah mencabut kenikmatan tersebut. Ada yang dahulunya kaya menjadi miskin. Ini sebab apa? Sebab kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian yang dari miskin, tidak punya apa-apa, diberikan oleh Allah suatu kenikmatan menjadi seorang kaya. Ini tanda daripada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu kenikmatan, suatu kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Apabila badan kita sehat, badan kita kuat, kita menjalankan aktivitas, baik itu bekerja di kantor, bertani, ataupun beribadah, atau sholat, dan lain sebagainya, maka terasa sekali bahwasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul bisa kita rasakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini saya akan membagikan suatu doa, di mana doa ini diambil ataupun dikutip di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 82. Bila ayat ini diamalkan secara istiqomah, secara setiap hari kita amalkan, maka manfaat daripada bacaan ayat ini bisa Bapak Ibu langsung bisa dirasakan. Ini adalah secuil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menjadi sarana, menjadi syariat, bahwasanya semua itu ada obatnya. Apabila Bapak Ibu menjalankan amalan ini dan doa ini dengan istiqomah, maka insya Allah Bapak Ibu akan terjaga yang namanya sakit, baik secara fisik ataupun secara non-fisik. Amalan ini dijazakan oleh beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau sudah almarhum dan sudah dimakamkan di Arab Saudi. Beliau mengijazahkan suatu amalan ini kepada murid-muridnya untuk diamalkan. Caranya seperti apa? Caranya mengamalkan daripada surat Al-Isra ayat 82 ini adalah sebagai berikut. Sebelum Bapak Ibu melakukan istirahat malam ataupun tidur, maka bacakanlah yaitu pertama kali syahadat. Setelah Bapak Ibu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah satu kali, maka dilanjutkan yaitu dengan membaca sholawat. Sholawat apa saja? Bapak Ibu bisa membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu pun boleh.
Bapak Ibu bisa membaca tasyafu'an bagi pengamal sholawat wahidiyah. Ya syafi'al khalqis sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adarikni faqad zolamtu abada wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu sasun halika. Ini pun juga boleh dibaca 1 kali. Atau bisa Bapak Ibu membaca kalimat lidak Rasul. Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini diulang-ulang 3 kali. Setelah selesai itu, maka lanjutkan yaitu dengan membaca surat Al-Isra ayat 82 11 kali bacaan. Yaitu surat Al-Isra ayat 82 11 kali bacaan, yaitu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosara. Saya ulangi lagi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khosara. Saya ulangi 1 kali lagi. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khosara. Ini dibaca 11 kali. Setelah selesai itu, maka tiupkan ke telapak tangan Bapak Ibu sekalian 3 kali. Selesai meniupkan ke telapak tangan 3 kali, maka usapkanlah ke seluruh tubuh Bapak Ibu sekalian dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan suatu kesehatan baik secara jasmani ataupun kesehatan secara rohani. Dengan mendawamkan doa surat Al-Isra ayat 82, insya Allah Bapak Ibu akan terjaga yang namanya segala macam penyakit, bisa terlindung dari penyakit yang sifatnya gaib pun bisa, yang secara medis pun juga bisa. Demikianlah penjelasan saya daripada amalan dari beliau Kiai Haji Maimun Zubair yang telah mengijazahkan amalan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan Bapak Ibu bisa mengambil karomah, bisa mengambil kemuliaan dan manfaat daripada surat Al-Isra ayat 82. Dari saya, apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, di situ di bawah ada tulisan yang berwarna merah, boleh disentuh subscribe-nya hingga berwarna abu-abu dan like serta bagikan. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas partisipasi, atas bantuan dan sokongan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.